Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jatuh gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Ayo abang kakak, ayo semua ikut kami. Marilah semua pulang upin ipin. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Inilah dia, Radikal Besar. Eits, sebelum masuk ke materi, apakah kalian sudah pada tahu apa itu angka kelangsingan baja? Oh iya, sebelum kalian ketahui tentang angka kelangsingan baja tersebut, kalian juga harus tahu apa itu tentang baja. Jadi, baja adalah logam paduan berbahan dasar besi. Oke, sekarang akan masuk ke pembahasan tentang angka kelangsingan baja. Yuk, simak video berikut. Oke, di sini akan saya sedikit menjelaskan terkait materi angka kelangsingan baja, yang dimana definisi kelangsingan itu sendiri adalah ukuran kecenderungan kolom untuk melengkung, didefinisikan sebagai L per K, di mana L adalah panjang efektif kolom dan K adalah radius putaran kecil. Simbol yang terakhir didefinisikan sebagai K2 sama dengan I per A, di mana A adalah luas penampang dan I adalah momen kedua dari luas penampang. Klasifikasi dari penampang tekuk lokal, di mana komponen struktur yang mengalami tekanan aksial, penampang diklasifikasikan sebagai penampang dengan elemen non-langsing atau elemen langsing. Untuk penampang dengan elemen non-langsing, rasio lebar terhadap tebal elemen tekan tidak boleh melebihi lambda R. Bisa dilihat pada tabel B4. Jika rasio lebar terhadap tebal satu atau elemen tekan melebihi lambda R, penampang tersebut adalah penampang dengan elemen langsing. Untuk komponen struktur yang mengalami lentur, penampang diklasifikasikan sebagai penampang dengan elemen kompak, non-kompak atau langsing. Untuk penampang kompak, sayap-sayapnya harus menyatu dengan badan atau badan-badan dan rasio lebar terhadap tebal suatu elemen tekan. Elemen tekannya tidak boleh melebihi batas dari lambda P. Bisa dilihat dari tabel B4 nomor 1B. Pengaruh kelangsingan terhadap sifat profil. Salah satu keuntungan yang diperoleh baja sebagai bahan struktur adalah mempunyai kekuatan yang cukup tinggi serta merata. Menurut Koizai Club 1983, kekuatan baja terhadap tarik maupun tekan tidak banyak berbeda dan bervariasi dari 300 megapascal sampai 2000 megapascal. Kekuatan yang tinggi ini mengakibatkan struktur yang terbuat dari baja pada umumnya mempunyai ukuran yang tampang relatif kecil jika dibanding dengan struktur dari bahan lain, dan banyak dijumpai batang-batang struktur yang langsing. Oleh karena itu, bahan tekuk atau buckling mudah terjadi. Kemudian ada batasan kelangsingan yang disebut sebagai kelangsingan batang adalah rasio antar panjang batang dan jari-jari inersia batang. Semakin kecil angka kelangsingan suatu batang, akan semakin rugged atau kaku batang tersebut. Kemudian sebaliknya juga, semakin besar angka kelangsingannya, maka batang tersebut akan mudah melentur. Baik angin ataupun beban getar yang berasal dari kendaraan berat dapat menyebabkan batang yang terlalu langsing tersebut bergetar. Batang yang terlalu langsing juga menyebabkan defleksi terlalu besar, akan menyulitkan dalam perakitan karena batang mudah melentur. Berdasarkan SNI Baja 1729/2020, tidak ada batasan kelangsingan maksimum untuk komponen struktur yang mengalami tarik. Dalam catatan, untuk komponen struktur yang didesain berdasarkan tarik rasio
kelangsingan L/R lebih baik tidak melebihi 300. Saran ini tidak berlaku pada batang berpenampang bundar atau gantungan yang mengalami gaya tarik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil angka kelangsingan suatu batang akan semakin kaku batang tersebut. Sebaliknya, semakin besar angka kelangsingannya, batang tersebut akan semakin lentur.